Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Restiani, akrab disapa Ayu, dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 2317051101 dari kelas 4G. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu teori penerapan akuntansi dan juga menganalisis artikel terkait fenomena yang terjadi pada penerapan akuntansi di Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui bahwa penerapan akuntansi ini digunakan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan baik organisasi nirlaba maupun organisasi profit oriented. Nah, penerapan akuntansi ini digunakan karena semakin rumitnya variabel-variabel yang dihadapi oleh organisasi. Nah, terkhusus pada organisasi nirlaba yang akan kita bahas secara mendalam pada video kali ini. Baik, pada video kali ini kita akan mereview salah satu jurnal dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi pada Organisasi Nirlaba, Studi Kasus Yayasan Pelopor Pengemban Amanah Bangsa, yang ditulis oleh Dian Anita dan Betriana Fitraloka. Dari Jurnal Pendidikan Tambusai, volume 7, nomor 1, tahun 2023, dari halaman 1890 sampai 1901. Nah, dari judul yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa artikel kali ini menyoroti PSAK nomor 45, yaitu pada organisasi nirlaba. Nah, artikel ini juga sudah merujuk pada objek kajian berupa Yayasan Pelopor Pengemban Amanah Bangsa, sehingga pada review kali ini kita akan sangat dimudahkan dan membahasnya di pembahasan nanti. Perlu kalian ketahui bahwa PSAK nomor 45 ini ditujukan untuk organisasi nirlaba yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, PSAK nomor 45 ini dibuat untuk menjawab segala tantangan yang dihadapi oleh organisasi yang tidak mencari profit dalam perusahaannya. Nah, seperti contoh yayasan yang kita bahas pada video kali ini. Nah, pada PSAK nomor 45 ini, organisasi nirlaba harus mencantumkan beberapa laporan seperti laporan arus kas, laporan aktivitas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaporan organisasi nirlaba. Pada artikel ini juga dimuat beberapa teori-teori yang digunakan dari para ahli sebelumnya. Kita lanjut membahas ke metode penelitian. Nah, di mana metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hal ini menekankan pada pemberian gambaran secara fakta dan objektif tentang keadaan yang terjadi di lapangan, sehingga akan memudahkan kita memahami penerapan akuntansi yang digunakan pada artikel tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai teknik dan sumber data dari artikel ini, di mana termuat dua hal. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Di mana data primer ini diperoleh peneliti dari wawancara dengan pengurus dan juga dengan bendahara yayasan. Yang kedua, data sekunder diperoleh peneliti dari catatan dan struktur organisasi yang ada di yayasan tersebut. Nah, pada teknik pengumpulan data pada artikel ini, peneliti menggunakan dua tipe. Yang pertama ada wawancara dan yang kedua ada dokumentasi. Nah, pada wawancara ini, peneliti langsung mewawancarai pengurus yang berada di yayasan tersebut untuk menggali segala informasi yang ada pada yayasan tersebut. Kemudian, pada dokumentasi, penulis mendokumentasikan segala bentuk catatan yang didapatkan dari organisasi tersebut. Kita lanjut ke teknik analisis data. Nah, pada artikel ini menggunakan analisis pendekatan deskriptif kualitatif dan juga membandingkannya dengan PSAK nomor 45. Nah, validasi data juga menggunakan metode member check, di mana yaitu pengujian keabsahan data dengan mengkonfirmasi ulang kepada narasumber. Baik, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Di mana pada artikel ini kita menemukan beberapa hal. Yang pertama yaitu yayasan ini menggunakan sistem pencatatan berbasis kas atau cash basis dan juga sistem pembukuan satu arah atau single entry. Yang kedua, pencatatan hanya mencakup pada arus kas masuk dan arus kas keluar tanpa ada jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan secara komprehensif. Yang ketiga, tidak ditemukan laporan posisi keuangan berupa laporan aktivitas, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangannya.
Kemudian yang keempat, yayasan ini tidak mencantumkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, atau neraca lajur. Dan yang terakhir, yang kelima, pihak yayasan menyatakan bahwa adanya sumber daya manusia yang sangat terbatas di yayasan ini sehingga menyebabkan yayasan tidak menerapkan PSAK nomor 45 secara menyeluruh. Nah, kita lanjut ke pembahasan artikel ini, di mana yang pertama, yayasan ini memiliki kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara laporan yayasan dan juga PSAK nomor 45 yang diterapkan pada organisasi nirlaba. Yang kedua, minimnya akuntabilitas dan transparansi laporan kepada donatur yayasan. Yang ketiga, tidak adanya gambaran utuh tentang aset, kewajiban, serta perubahan posisi keuangan pada yayasan. Dan yang kelima, tingginya resiko salah saji laporan. Nah, baik karena kesalahan teknis maupun kurangnya dokumentasi yang mendukung pelaporan yayasan tersebut. Namun di sini peneliti sudah memberikan saran atau solusi praktis yang akan mungkin diterapkan oleh yayasan nanti ke depannya dengan menyusun beberapa format laporan keuangan, tentunya sudah sesuai dengan PSAK nomor 45. Nah, hal ini meliputi buku kas harian yang terstruktur, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, buku besar neraca saldo, laporan aktivitas arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, upaya ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK nomor 45 dapat dilakukan secara bertahap dengan cara adanya pendampingan pada yayasan ini. Baik, kita membahas pada kelebihan dan kekurangan artikel ini, di mana kelebihan artikel ini sudah menghadirkan studi lapangan yang relevan dan adaptif. Kemudian yang kedua, menyediakan solusi langsung berupa penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 45. Yang ketiga, data sudah disajikan secara sistematis dengan banyak contoh praktis dari buku kas, laporan aktivitas, arus kas, dan lain-lain. Yang keempat, dapat dijadikan model awal bagi organisasi nirlaba lainnya yang mengalami permasalahan serupa seperti yang dialami oleh Yayasan Pelopor Pengemban Amanah Bangsa di video kali ini. Kemudian kita akan membahas mengenai kekurangan dari artikel ini, di mana yang pertama terlalu fokus pada studi kasus berupa tanpa pembanding dan sehingga validitas eksternal itu sangat rendah. Yang kedua, kurang mendalam dalam aspek teoritis dan kajian literatur yang digunakan. Yang ketiga, masih banyak kesalahan ketik pada format penulisan yang sangat mengganggu bagi pembaca artikel ini. Yang keempat, belum mengulas dampak dari pelanggaran terhadap regulasi atau konsekuensi bagi keberlanjutan organisasi terkhusus pada organisasi nirlaba. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu tidak menyertakan analisis atas hubungan laporan keuangan dengan kepercayaan donatur atau tata kelola lembaga secara keseluruhan. Baik, dari hasil dan pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan ada beberapa hal yang terjadi kejanggalan di yayasan ini. Yang pertama, Yayasan Pelopor Pengemban Amanah Bangsa belum mengimplementasikan PSAK nomor 45 secara menyeluruh. Yang kedua, praktik pencatatan masih terbatas pada kas harian yang menggunakan single entry. Yang ketiga, tidak terdapat laporan keuangan komprehensif dan validasi data sulit dilakukan pada yayasan ini. Yang keempat, adanya keterbatasan sumber daya manusia, wawasan, dan pelatihan menjadi hambatan utama dan tantangan dari yayasan ini untuk melaporkan keuangannya pada organisasi nirlaba. Nah, yang terakhir, yang kelima, meskipun yayasan ini belum sesuai dengan standar PSAK yang diterapkan pada organisasi nirlaba, yayasan sudah memiliki komitmen terhadap transparansi internal melalui buku kas harian yang dibuat oleh yayasan. Kemudian, saya menyarankan dari artikel ini, di mana yayasan itu perlu untuk beralih ke sistem akuntansi berbasis akrual yang lebih menggambarkan posisi keuangan yang real atau nyata. Yang kedua, pengurus atau sumber daya manusia yang ada di yayasan ini perlu mendapatkan pelatihan dan edukasi secara mendalam terkait PSAK nomor 45. Yang ketiga, yayasan harus menyusun jurnal umum dan jurnal khusus, neraca saldo dan buku besar, serta laporan keuangan berkala yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Dan yang keempat, yayasan disarankan untuk bekerja sama dengan mitra maupun dengan universitas yang memiliki
kemampuan di dalam menganalisis laporan keuangan dan pelaporan akuntansi terkait PSAK nomor 45. Sehingga hal itu akan menjadikan program pendampingan dari yayasan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang kelima atau yang terakhir, pemerintah asosiasi seperti Ikatan Akuntan Indonesia perlu bersifat adaptif juga dalam memberi sosialisasi dan pelatihan terhadap organisasi-organisasi nirlaba untuk pelaporan keuangan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. Baik, dapat disimpulkan bahwa artikel ini meskipun masih terdapat keterbatasan dalam metodologi dan cakupan analisis yang digunakan, namun artikel ini sudah memberikan panduan praktis dan membuka wacana pembaca perlunya penguatan kapasitas pengelolaan keuangan yayasan melalui adopsi PSAK nomor 45, di mana diperlukan kolaborasi lintas sektor akademisi, profesional, regulator, dan yayasan itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar PSAK nomor 45 pada organisasi nirlaba. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata yang saya ucapkan dalam video kali ini. Akhir kata, saya akhiri dengan Param Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.